Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu hamil, kita di pagi ini akan membahas tentang anemia pada ibu hamil ya. Nah, apa sih itu anemia? Anemia itu adalah suatu kondisi ketika darah tidak memiliki sel darah merah sehat yang cukup. Nah, jadi ibu-ibu, teman-teman ibu-ibu hamil, jadi ketika kita hamil itu terjadi pengenceran darah. Kalau sebelum kita hamil, itu jumlah plasma darah dan sel darah merah kita itu sebanding, ya, jadi sama banyaknya. Tetapi ketika kita hamil, itu terjadi pengenceran. Karena tubuh kita tahu bahwa kita akan mencukupi darah untuk janin dan ibu, sehingga sel darah merahnya tidak bertambah, tetapi plasma darahnya yang bertambah, sehingga darah kita itu menjadi encer. Kita contohin seperti ini. Kita memiliki 3 sendok susu dan biasanya kita 3 sendok susu itu kan untuk 1 gelas air ya. Nah, tapi sekarang kita membutuhkan 2 gelas susu, tapi kita nggak punya tambahan susu bubuknya nih. Jadi yang 3 sendok ini tadi kita tambahkanlah 2 gelas air. Nah, jadi seperti itu analoginya ya. Jadi darah kita itu menjadi encer. Nah, kemudian apa yang ibu rasakan ketika ibu mengalami anemia? Yang pertama, ibu akan mudah lelah, kurang berenergi, muka pucat, pusing, sakit kepala, kemudian konjungtiva pucat. Jadi konjungtiva itu di bagian bawah mata kita sini, di bagian bawah. Nah, itu namanya konjungtiva. Kalau kita buka itu terlihat pucat. Kemudian, kapan ibu dikatakan anemia? Nah, kapan ibu dikatakan anemia? Jadi normalnya ibu-ibu eh, kadar hemoglobin kita itu berada di 11 gram persen, Kak. Di atas 11 gram persen ya, ketika kita hamil. Kemudian kalau dianya 10, kadar hemoglobin kita berada di angka 10 atau 10,9 sampai 10,9, itu kita dikategorikan anemia ringan. Jadi anemia itu ada yang ringan, berat, dan sedang dan berat. Kalau yang sedang itu di 7 sampai 9,9 gram persen. Kemudian kalau ibu-ibu sudah berada di kurang dari 7 gram persen, itu adalah anemia berat. Harus ditransfusi ya, dirujuk ke rumah sakit untuk ditransfusi. Kemudian ada dampaknya terhadap ibu dan janin. Jadi anemia ini banyak sekali dampaknya. Yang pertama pada kehamilan di trimester pertama. Trimester pertama itu bisa terjadi trimester pertama 1 sampai 3 bulan pertama ya. Terjadi bisa terjadi abortus atau keguguran, kemudian kelainan kongenital yang mana kita ketahui bahwa ketika kita hamil di awal-awal kehamilan itu adalah proses pembentukan organ-organ vital pada janin. Nah, sehingga kalau ibu kekurangan nutrisi, kekurangan sel darah merah, nah itu bisa terjadi kelainan kongenital atau cacat ya. Kemudian untuk di trimester kedua bisa terjadi persalinan prematur. Nah, jadi kalau kehamilan itu berakhir di bawah 20 minggu, itu disebut dengan abortus atau keguguran. Tapi kalau sudah di atas 20 minggu, kita sebut dengan persalinan prematur. Kemudian perdarahan antepartum atau perdarahan selama kehamilan, terjadi perdarahan. Kemudian IUGR. IUGR ini adalah ke pertumbuhan janin yang terhambat atau janinnya kecil, tidak berkembang sesuai dengan usia kehamilannya. Kemudian yang lebih fatalnya lagi adalah sampai kematian janin. Kemudian pada saat persalinan, saat ibu sedang bersalin, anemia dapat menyebabkan gangguan HIS. Nah, jadi kontraksinya itu tidak maksimal kalau ibunya eh, anemia. Kemudian karena ibu cepat lelah, maka persalinan seringkali diselesaikan dengan tindakan vakum atau sesar ya, seksio sesaria. Kemudian untuk pada masa nifas, segera setelah melahirkan dapat terjadi perdarahan akibat atonia uteri.
Nah, jadi ibu-ibu ketika kita habis melahirkan, itu terjadi proses pengecilan rahim. Nah, jadi rahim itu kan mompas seperti ini ya, tapi pada kasus atonia uteri atau kontraksi rahimnya lemah, itu rahimnya menjadi lembek. Mungkin untuk ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan, pernah merasakan, bidannya bilang, ibu ini diraba eh, rahimnya keras ya, itu tandanya kontraksinya bagus. Jadi proses pengecilan rahimnya bagus. Kemudian retensio plasenta. Retensio plasenta ini lama, lengket, ari-arinya lengket di dalam rahim. Jadi dia lama, dalam 30 menit pertama itu ari-arinya nggak lahir. Akibat dari apa? Dari lemahnya kontraksi rahimnya. Ya. Kemudian bekas luka menjadi sulit sembuh, tentu saja karena nutrisi ibunya kurang. Kemudian terjadinya infeksi massa nifas karena sulitnya sembuh luka, akhirnya lukanya berkembang menjadi infeksi. Kemudian gangguan involusi uterus. Involusi itu adalah proses pengecilan. Jadi rahim itu kan 6 minggu sudah harusnya sudah menjadi keukuran rahim sebelum kita hamil. Nah, tetapi pada ibu-ibu yang mengalami anemia, dia proses pengecilannya itu menjadi lama, ya lebih lama. Kemudian, bagaimana cara mencegah agar ibu hamil itu tidak anemia? Ibu dengan anemia sebaiknya menunda kehamilan sampai anemianya terdapat teratasi. Nah, jadi ada oh, ketutup ya. Nah, jadi ibu yang anemia itu sebaiknya tidak hamil dulu. Nah, makanya kita itu sebaiknya harus merencanakan kehamilan. Jadi, sebelum kita hamil, kita cek dulu kadar HB-nya berapa, ya, supaya tahu apakah kita anemia atau tidak. Ketika kita anemia, kita tunda dulu sampai diobati dulu. Kemudian baru nanti setelah anemia teratasi, ibu boleh hamil. Kemudian ibu hamil wajib meminum tablet Fe, tablet zat besi, itu minimal 90 tablet. Minimal ya. Karena untuk ibu-ibu dengan anemia sedang, itu dosis untuk tablet Fe-nya ditambah ya. Kemudian makan makanan yang kaya akan zat besi seperti kacang-kacangan, daging berwarna merah dan hati. Oke, mungkin itu saja ya dari anemia. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan Ibu tulis di kolom komentar atau bergabung di grup kita ya. Nanti kita share nomor WA-nya untuk gabung di grup khusus ibu hamil. Terima kasih.